Oke, jadi di video kali ini gua mau bahas tentang semua boss terkuat dan terbesar dalam game God of War 2. Dimulai dari terlemah sampai paling terkuat. Sebelumnya bagi lu yang belum nonton boss God of War 3, linknya ada di deskripsi atau gua taruh di layar kanan atas, oke? Dan seperti biasa, jika lu suka dengan video kali ini, di like sama subscribe aja cuy. Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama Theseus merupakan anak dari Poseidon sekaligus saudara dari Kratos. Di sini Kratos meminta agar Theseus membukakan jalan dengan kuncinya buat pergi menyeberangi jembatan kuda. Nah, tapi di situ dia mengatakan bahwa Kratos tidak berhak pergi ke sana karena jembatan ini dikhususkan buat para dewa atau manusia penting. Di situ Kratos tetap minta maksa ke Theseus agar menyerahkan kuncinya. Lalu Theseus membuat sebuah tantangan di mana Kratos harus bertarung dengannya sampai mati. Sebagai imbalan, siapapun yang masih hidup akan mendapatkan kuncinya. Wah, gila Theseus, nyari mati cuy. Ibaratnya nih ya, Martis versus Minion. Gimana coba? Of the Titans drive your will. Yang kedua, Mol Cerberus merupakan makhluk mitologi berkepala 3 yang akan melawan ketika Kratos masuk ke sebuah kandang. Nah, di situ seperti yang bisa lu lihat, Cerberus lagi mukbang cuy, dan kelihatannya kayak ayam goreng. Tujuan Kratos ngelawan makhluk ini adalah untuk mengambil Golden Fleece atau tameng dewa, kayak gini. Yang ketiga, Isarus merupakan anak dari Daedalus, di mana dia dan ayahnya sengaja dikurung oleh Raja Minos di dunia bawah. Seiring dengan waktu, Daedalus membuat sebuah sayap dari bangkai burung agar dia bisa keluar dari tempat ini. Tapi baru aja sayapnya setengah jadi, dia malah dibawa ke labirin box agar bisa menjaga box Pandora. Nah, dalam keadaan itu, Isarus melanjutkan kembali sayap burung yang belum beres. Udah tuh, sayap dah jadi, tinggal keluarkan. Tapi ketika dia mau terbang keluar, tiba-tiba Kratos muncul di hadapannya. Di titik ini, Isarus yang melihat senjata Kratos berpura-pura buat nganterin Kratos ke dunia atas, buat mencuri pedangnya. Nah, karena Kratos gak butuh bantuan, alhasil Isarus mengambil paksa senjata Kratos dengan menjatuhkannya ke bawah sana. Tapi lu tau lah ya gimana endingnya cuy. Next, yang keempat, Barbarian King atau Alric merupakan bos yang menyebabkan Kratos menjadi serakah akan kekuatan, di mana dialah yang membuat Kratos harus meminta pedang Blade of Chaos ke Ares dengan persyaratan Kratos harus menjadi pengikut setia sang dewa perang. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours.
Nah, udah itu Kratos bertemu lagi dengan Alric setelah kejadian itu. Kenapa Raja Barbar ini hidup lagi cuy? Karena dia meminta kepada Dewa Hades untuk menghidupkannya kembali dengan keadaan menjadi iblis untuk membalaskan dendamnya kepada Kratos. Nah, ketika udah ketemu lagi, bukannya menang, malah jadi bubur cuy. Coba lu lihat dah. Yang kelima, Airrail. Itulah pokoknya anjir, susah banget dah pokoknya. Sebelumnya, kenapa gue bilang bahwa game God of War adalah game paling barbar? Ya, lu lihat lah cuy, itu kelihatan banget. Udah itu susah di-blur lagi. Semoga kalian semua yang udah nonton video ini gak melakukan hal buruk, oke? Jadi singkatnya, kita harus melawan bos keluarga Medusa ini, yang dimana kalau kita kena cahaya merahnya, kita bakal jadi batu dan hancur. Lalu tugas Kratos adalah memotong kepalanya supaya jadi bahan senjata buat lawan Zeus dan bos terkuat lainnya, kayak gini. Next, yang keenam, Perseus, merupakan anak dari Zeus sekaligus saudara dari Kratos. Di sini, ketika Kratos masuk, di situ Perseus mengatakan, "Kenapa kamu tidak menahan pintu tersebut, Kratos?" Karena di situ Perseus udah terkurung dengan waktu yang cukup lama sampai dia kepikiran mungkin para dewa mengujinya untuk membunuh Kratos agar dia bisa keluar dari tempat ini. Nah, yang anehnya cuy, di belakang situ kan ada belahan pilar yang kebuka. Kenapa gak lewat situ aja, Bambang? Udah deh, gak paham lagi gua. Coba lu lihat cuy. Next, yang ketujuh, Kraken. Oke, sebelum lu ketemu dengan Kraken, di sini lu akan ngelawan sahabat sekaligus satu-satunya Spartan yang masih hidup. Dengan tidak adanya cahaya, di sini Kratos sama sekali nggak tahu bahwa yang dia lawan adalah bangsanya sendiri. Udah tuh, dia tumbang dan akhirnya dia menceritakan semuanya, di mana Zeus menghabisi semua bangsa Spartan dengan sangat keji, sampai-sampai cuman dirinya dan Kratos yang masih hidup. Coba lu lihat dulu cuy. Nah, gila kan? Makanya di saat inilah Kratos sangat berpegang teguh untuk membunuh Zeus demi membalaskan kematian seluruh bangsanya. Ketika Kratos lagi ngambek, datanglah si Kraken buat jadi tumbal amarahnya Kratos. Sumpah loh cuy, menurut gua nih ya, ini adalah bos paling seru dan epic dari semua bos yang lain. Karena di situ semua momen God of War-nya masuk semua. Apalagi pas Kraken ini mau mati. Beuh, gila, sadis bet dah. Coba lu lihat.
Yang ke-8, Colossus of Rhodes. Oke, jadi ini bos terepik yang akan melawan. Di awal lumayan game ini, dimana Zeus sendiri yang membangkitkan patung ini menjadi monster. Coba lu lihat dulu cuy, gimana momen epic dari cutscene-nya. Rose to deliver the final blow to besiege the city. Athena! You conspire against me! Beuh, seru kan? Makanya di sini gue yakin pasti kebanyakan dari lu suka banget lawan bos ini sampai berulang-ulang kali lu coba. Oke, singkatnya kita udah beberapa kali lawan bos ini sampai pada akhirnya Zeus menawarkan sebuah senjata, yaitu Blade of Olympus kepada Kratos dengan syarat semua kekuatan Kratos akan masuk ke pedang ini. Nah, karena Kratos gak punya pilihan lain, ya udah dia terima pedang tersebut dan menerima kekuatan besarnya buat ngalahin patung laknat ini. Do you see, gods of Olympus? Do you need more proof than this? Oh iya, satu lagi cuy. Pasti lu semua kesini dulu deh sebelum lawan bos ini. Iya kan? Yang ke-9, Sister of Fate. Merupakan 3 bersaudara yang mengatur waktu sekaligus takdir Titan dan para dewa. Di sini kalau Kratos pengen lawan Zeus, dia harus mengembalikan masa di mana Zeus membunuhnya agar mendapatkan pedang Blade of Olympus kembali. Dan ya asu, ini gimana coba gue ngeblurnya bangke? Ya udahlah, moga-moga gak dolar kuning cuy. Oke, yang pertama Kratos harus melawan dulu Dewi Lachesis. Meskipun agak dark, tapi wangi banget cuy. Lah, kok jadi ke situ cok? Balik lagi ke topiknya. Singkatnya, Kratos udah ngebuat Dewi Wangi ini kewalahan. Dan pada akhirnya dia memanggil adiknya yang bernama Atropos untuk membawa Kratos ke masa lalunya. Lalu singkatnya, Kratos berhasil membuat Dewi ini terperangkap di masa lalu. Udah itu kakaknya mencoba membantu adiknya untuk keluar sekaligus membunuh Kratos. Tapi apesnya malah mereka berdua yang harus terperangkap di masa lalu tersebut selamanya. Nah, untuk yang satu lagi ini bernama Kloto. Kalau ini mah gak usah gua blur cuy, soalnya susah banget cok. Ya lu lihat lah cuy, bukan 1 atau 2 doang, tapi banyak banget. Oke lah, singkatnya kita harus membunuh Dewi ini agar kita bisa masuk ke masa lalu, kayak gitu. Next, yang terakhir tentu dong Zeus. Jadi ketika Kratos udah membunuh ketiga penjaga waktu
Di situ dia bertemu kembali dengan Zeus yang kemudian bertarung di atas langit. Singkatnya, Kratos mencoba buat nipu Zeus dengan berpura-pura menyerah. Dengan santunya, Zeus percaya aja. Dengan hal itu, Kratos berhasil mengalahkan Zeus dengan mudah. Release me from this torment of I will release you from your life, my son, but your torment is just beginning. Nah, di sini Athena berusaha buat melindungi ayahnya, Zeus, dengan mengorbankan dirinya. Dan pada saat inilah opini gua muncul bahwa Athena di God of War 3 adalah Athena yang palsu. Dimana ketika Athena masih hidup, dia berusaha keras untuk melindungi ayahnya. Sedangkan di God of War 3, Athena pengen Kratos membunuh Zeus. Aneh gak tuh? Oke, jadi itu bos terkuat yang bisa gua bahas di video kali ini. Jadi kalau lu lihat di end creditnya, di situ Kratos masuk ke masa perang, di mana para Titan dan dewa bertarung, di mana Kratos mengajak Gaia dan para Titan yang lainnya untuk masuk ke masa depan. Dan di saat itulah perang yang dinamakan Titanomakhia terjadi lagi. Dan juga udah gua bahas di video sebelumnya. Jika lu suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terakhir, nama gue Febrian. Bye. Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus.